Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu dengan saya Rizka Luciana Pratiwi. Dalam video ini saya akan membahas tentang logika algoritma pada pertemuan 1 untuk mahasiswa semester 1. Untuk sistem penilaian mata kuliah logika algoritma itu 20% absensi, 25% tugas dan kuis, 25% UTS, dan 30%-nya UAS. Untuk kontrak perkuliahannya sendiri, itu pertemuan 1 sampai 6, materi disampaikan oleh dosen mata kuliah logika algoritma. Kemudian pertemuan 7 diadakan uji kompetensi individu atau kuis. Kemudian pertemuan 8 diadakan UTS. Materi UTS itu diambil dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Kemudian untuk pertemuan 9 sampai 14 sama seperti pertemuan 1 sampai pertemuan 6 disampaikan oleh dosen kelas masing-masing. Kemudian pertemuan 15 itu ada kuis lagi untuk individu. Kemudian di pertemuan 16 diadakan UAS, di mana materi UAS diambil dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Di sini kita akan membahas dasar dari logika algoritma. Logika diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles, kemudian algoritma diperkenalkan oleh ahli matematika yaitu Abu Ja'far sekitar tahun 825 Masehi. Nah, di sini definisi logika algoritma. Logika merupakan suatu pemikiran atau penalaran dan algoritma aldarah langkah-langkah atau instruksi untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi untuk menyelesaikan suatu algoritma diperlukan suatu penalaran yang baik dan benar. Jadi secara garis besarnya untuk logika dan algoritma merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan. Nah, di sini ada tahap penyelesaian masalah. Yang pertama, apabila kita ingin menyelesaikan masalah, yang pertama itu harus ada masalahnya terlebih dahulu, ya. Kemudian model apa yang akan kita gunakan. Kemudian algoritmanya. Kemudian kita buat programnya, kita eksekusi. Lalu di sini hasilnya nanti akan mengeluarkan output dalam penyelesaian masalah. Nah, algoritma yang kita pilih itu ada kriterianya. Yang pertama ada outputnya, gitu ya. Jangan pernah memilih algoritma yang tidak ada outputnya. Bagaimana masalahnya mau terselesaikan kalau tidak ada outputnya. Yang kedua, efektivitas dan efisien. Jadi dalam memilih algoritma itu harus yang efektif dan efisien. Kemudian untuk yang ketiga, jumlah langkahnya berhingga. Artinya apa? Artinya penyelesaian tahapannya atau langkahnya adalah dasarnya. Jangan sampai hanya eksekusi aja, tapi nggak selesai-selesai gitu ya. Kemudian yang keempat itu berakhir, berarti ada outputnya gitu. Ada tujuannya. Dan yang terakhir ada terstruktur. Artinya dari langkah 1 kemudian pindah ke langkah 2. Gitu. Jangan sampai sebuah algoritma pada saat mengeksekusi langkah 1 lompat ke langkah 5 gitu ya. Itu bukan algoritma yang baik. Algoritma yang baik adalah algoritma yang terstruktur seperti itu. Kemudian suatu algoritma yang terbaik itu harus menghasilkan output yang tepat guna atau efektif dan penggunaan memori yang relatif sedikit atau efisien dengan langkah yang berhingga dan prosedurnya berakhir baik dalam keadaan diperoleh suatu solusi ataupun tidak ada solusinya. Lalu di sini ada contoh dari sebuah algoritma.
sebuah prosedur untuk masalah menentukan akar kuadrat dari suatu bilangan bulat positif yang diinput. Yang pertama itu ada baca bilangan bulat positif yang diinput, sebut saja sebagai A. Nah, di sini algoritma yang pertama itu dinyatakan nilai B adalah 0, kemudian hitung nilai C yang berisikan nilai B dikalikan nilai B. Jika nilai C sama dengan nilai A, maka nilai B adalah akar dari nilai A lalu stop. Jika tidak, maka nilai B akan bertambah 1. Kemudian kembali ke langkah nomor 3. Ini adalah contoh dari algoritma, dari salah satu algoritma. Kemudian ada bahasa pemrograman. Program adalah kumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Dalam membuat program dibutuhkan bahasa pemrograman. Nah, jadi apabila kita membuat program, itu kita butuh bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu apa sih? Bahasa pemrograman adalah bahasa komputer yang digunakan dalam menulis program. Contoh bahasa pemrograman yang biasa kita temui yaitu ada C, C++, kemudian ada PHP, ada Java, dan Python. Kemudian berdasarkan kedekatan bahasa pemrograman, itu bisa dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Bedanya apa? Kalau tingkat rendah itu dirancang agar setiap instruksinya langsung dikerjakan oleh komputer tanpa harus melalui penerjemah. Contohnya itu ada bahasa mesin ya, ada kode biner 0 dan 1. Kemudian kalau bahasa tinggi itu jenis ini membuat program menjadi lebih mudah dipahami. Contohnya itu ada tadi saya sebutkan, ada C++, PHP, Java, dan Python. Nah, di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk Python sendiri adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang oleh Guido van Rossum. Bahasa pemrograman ini mudah dipahami karena struktur sintaksnya rapi dan mudah dipelajari. Pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas menggunakan aplikasi bahasa pemrograman Python. Python ini digunakan untuk membuat aplikasi program seperti desktop, aplikasi mobile web, game, hacking, dan Internet of Things. Python dianjurkan untuk pemula yang belum pernah coding karena lebih mudah untuk dikerjakan seperti itu ya. Nah, di sini ada perbedaan bahasa pemrograman C++, Java, dan Python. Nah, di sini ada untuk menggunakan bahasa pemrograman C++. Ini ada misalnya mencetak kata, logika, dan algoritma. Jadi, gimana agar program dapat mencetak kata logika algoritma menggunakan C++. Di sini ada sintak pada bahasa pemrograman C++, bisa dilihat sendiri. Kemudian kita bedakan dengan Java dan Python. Nah, ini untuk Java-nya. Nah, untuk Python-nya itu lebih mudah ya, hanya dengan print, buka kurung, kutip logika algoritma, kutip 2, kurung tutup. Jadi nanti kita akan menggunakan Python untuk bahasa pemrograman. Tapi jika kalian ingin menggunakan Java atau menggunakan C++ itu boleh. Tahapan dalam menganalisa algoritma itu yang pertama ada bagaimana merencanakan suatu algoritma. Dengan menentukan model atau desain untuk menyelesaikan suatu masalah, sehingga akan banyak terdapat variasi model yang diambil yang terbaik. Jadi yang pertama itu tahapannya, gimana sih caranya merencanakan suatu algoritma. Tuh, kemudian kita cari solusinya, sehingga kita mendapatkan variasi model apa yang akan kita ambil dengan model yang terbaik. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana menyatakan suatu algoritma. Menentukan model algoritma yang digunakan untuk membuat barisan secara urut agar mendapatkan solusi masalah. Nah, ini biasa disebut pseudocode atau flowchart ya. Nanti akan kita pelajari. Nah, di sini ada pengertian pseudocode
atau bahasa semu merupakan bentuk informal untuk mendeskripsikan algoritma yang mengikuti struktur bahasa pemrograman tertentu. Kemudian untuk flowchart atau diagram alir, yaitu penggambaran algoritma secara diagram yang menggambarkan alur susunan logika dari suatu masalah. Nah, tujuan untuk pseudocode sendiri adalah lebih mudah dibaca oleh manusia, lebih mudah dipahami, dan lebih mudah dalam menuangkan ide atau hasil pemikiran. Nah, di sini ada contohnya untuk menghitung luas segitiga. Yang pertama yaitu masukkan nilai alas, kemudian masukkan nilai tinggi, hitung luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2, kemudian cetak alas. Nah, ini merupakan contoh dari algoritma. Seperti itu. Atau pseudocode tadi. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini ada untuk contoh yang kedua itu prosedur ketika akan mengirimkan surat kepada teman. Nah, di sini ada alurnya ya, gimana tahapan-tahapan apabila kita ingin mengirimkan surat kepada teman kita. Yang pertama itu kita tulis dulu suratnya pada secari kertas, kemudian ambil sampul suratnya atau amplop, kemudian masukkan suratnya ke dalam amplop, kemudian tutup amplop surat dengan lem perekat, kemudian tulis alamat surat yang dituju. Jika tidak ingat, lebih dulu ambil buku alamat dan cari alamat yang dituju. Lalu tulis alamat tersebut pada amplop surat. Kemudian tempelkan perangko pada amplop surat, bawa surat ke kantor pos untuk diserahkan pada pegawai pos, atau menuju ke bis surat untuk memasukkan surat ke dalam kotak atau di surat. Nah, ini adalah contoh kedua untuk bahasa semu atau pseudocode. Next. Nah, contoh konsultasi ibu hamil pada sistem pakar. Yang pertama itu buka menu konsultasi, input nama pengguna, input jenis kelamin pengguna, input tanggal lahir pengguna, input alamat pengguna, input pekerjaan pengguna, input nomor telepon pengguna. Nah, ini ada contohnya ya. Ini linknya, link repositorinya. Nanti kalian akan lihat sendiri seperti apa pseudocode dari konsultasi ibu hamil pada sistem pakar yang ada di sini. Kemudian untuk tahapan analisa algoritma lanjutannya yaitu bagaimana validitas sebuah algoritma. Validitas suatu algoritma didapatkan dengan solusi sebagai penyelesaian dari masalah. Kemudian yang keempat itu bagaimana menganalisa suatu algoritma. Analisa algoritma dengan melihat waktu tempuh dan jumlah memori yang digunakan. Yang kelima, bagaimana menguji program dari suatu algoritma. Algoritma tersebut diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman, misalnya Python. Kemudian proses uji algoritma tersebut dengan 2 tahap, yaitu yang pertama ada fase debugging dan ada fase profiling. Nah, di sini ada tahapan dari analisa algoritma, ada fase debug, ada fase profiling. Fase debugging itu apa? Fase debugging itu fase dari proses program eksekusi yang akan melakukan koreksi terhadap kesalahan. Kemudian untuk profiling itu fase yang akan bekerja jika program tersebut sudah benar. Itu jadi nanti yang pertama apabila kita membuat algoritma itu kalau misalnya ada kode yang salah itu nanti akan masuk ke fase debug gitu. Kemudian apabila fase debugnya ini sudah benar, itu akan masuk ke fase profiling. Fase ini nanti bekerja jika program tersebut sudah benar atau telah melewati fase debugging. Nah, di sini ada contoh fase debugnya. Ini yang tulisannya merah. Ini merupakan fase debug.
muncul pesan seperti ini. Kemudian ini fase profiling. Itu. Kemudian analisa suatu algoritma. Untuk melihat faktor efisiensi dan efektivitas dari algoritma tersebut, kita dapat melakukan suatu algoritma dengan melihat pada yang pertama waktu tempuh atau running time. Nah, hal-hal yang dapat mempengaruhi waktu tempuh itu bisa dari banyaknya langkah, kemudian besar dan jenis input data, kemudian ada jenis operasi yang digunakan, dan komputer dan kompilator. Kemudian yang kedua ada jenis memori yang digunakan. Nah, ini ada sifat-sifat dari algoritma. Yang pertama, banyaknya instruksi harus berhingga, kemudian langkah atau instruksi harus jelas, kemudian proses harus jelas dan mempunyai batasan, input dan output harus mempunyai batasan, efektivitas, jadi algoritma itu bersifat efektif, dan adanya batasan ruang lingkup. Seperti itu. Nah, di sini di akhir video, ini ada tugas mandiri, kalian bisa dikerjakan ya. Gunakan bahasa sehari-hari atau pseudocode buat algoritma untuk mengirim email kepada teman dengan asumsi sudah mempunyai alamat email. Yang kedua, buat algoritma untuk meminjam buku di perpustakaan. Dan yang ketiga, buat algoritma pada saat membeli buku di toko buku. Oke, sekian video dari saya. Kita ketemu kembali nanti di pertemuan kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.